Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Hasan Sodik dengan NIM 2418 1020 1021 dari kelas B untuk mata kuliah Fisika Dasar Lanjutan. Baik, langsung masuk saja ke PPT-nya. Untuk soal pertama, ini adalah tentang potensial listrik. Potensial listrik pada X sama dengan 3 meter adalah sebesar 120 volt. Dan potensial listrik pada X sama dengan 5 meter itu 190 volt. Berapakah komponen X dari medan listrik di daerah ini? Dengan mengasumsikan bahwa medan listriknya itu seragam. Jadi kita tidak perlu memperkirakan hal-hal lain yang memang membuat lebih kompleks. Baik, langsung maksud saja itu. Ingat, perlu diingat bahwa medan listrik dalam komponen X itu sebanding dengan negatif dari perubahan potensial dari dibagi maksud saya dengan perubahan dari X. X sama dengan min delta V per delta X. Tentu saja kalau misalkan komponen Y berarti negatif delta V dibagi delta Y dan juga berlaku untuk EX. Nah, kalau digambar set 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 di sini 3 meter, sini 5 meter, di mana untuk 3 meter itu 120 volt. Juga 100 volt pada 5 meter. Nah, untuk mengetahui delta V dan juga delta X-nya, kita harus mengetahui komponen yang diperlukan pada soal ini. Dimana kita perlu delta V dan juga delta X. Delta V itu V2 dikurangi V1 dan juga delta X itu X2 dikurangi X1. Sehingga tinggal kita masukkan angkanya saja, yaitu negatif 190 dikurangi 120 volt per 5 dikurangi 3 meter, yaitu 70 volt dibagi 2 meter. Hasilnya adalah negatif 35 Newton per Coulomb. Lalu lanjut ke soal nomor 2. Seberapa besar kapasitansi dari atau berapa faktor perkalian untuk kapasitansi dari bola logam kalau volumenya itu jadi 3 kali lipat dari sebelumnya. Di sini ada 5 pilihan, yaitu 3, 3 pangkat sepertiga, 1, 3 pangkat sepertiga, dan juga sepertiga. Nah, kita perlu mengetahui nih, hubungan kapasitansi dengan volume. Hubungannya adalah C sama dengan 4pi epsilon 0 R. Nah, tapi apa hubungannya? Di sini kan nggak disebutin V sama R-nya. Nah, teman-teman harus ingat bahwa volume itu sangat berkaitan erat dengan jari-jari, apalagi untuk bola. Sehingga kalau misalkan kita mengetahui seberapa besar perubahan dari volume, kita juga bisa mengetahui seberapa besar dari jari. Sehingga kita bisa juga mengetahui kapasitansinya. Nah, tapi rumus ini tuh asalnya dari mana sih? Nah, asalnya dari mana? Itu kan pertanyaannya. Kita perlu ingat bahwa kapasitansi itu besarnya adalah muatan dibagi dengan potensial ataupun C sama dengan Q per V. Di mana V itu K dikalikan dengan Q per R. Yang dimana
K itu besarnya adalah 1/4 pi epsilon 0. Lalu kita tinggal masukkan aja. Ini dari sini. Hasilnya adalah 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan Q per R. Nah, ini kan V. V-nya. Kita substitusikan ke dalam sini. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Dimana Q-nya itu dicoret, dan ini semua naik ke atas. Nah, kalau naik ke atas, hasilnya adalah seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut. Rumus volume bola tadi sudah disinggung sedikit, yaitu 4/3 pi R kubik. Lalu, ketika kita membandingkan volume setelah dikali lipatkan dan juga dengan volume biasanya, kita mendapatkan bahwa V aksen itu besarnya 3 kali lipat daripada volume awal. Dibandingkan, kita mendapatkan V aksen per V itu sama dengan 3V per V. Alias V aksen itu bisa digunakan bolak-balik dengan 3V. Nah, jadi kan aku udah bilang kalau V aksen itu bisa digunakan bolak-balik dengan 3V. Di mana V aksen itu besarnya itu ini. Dengan R aksen. Sehingga 3V dibagi dengan V itu sama dengan volume bola aksen dibagi dengan volume bola awal. Kita bisa tinggal coret ininya, menghasilkan R aksen pangkat 3 per R pangkat 3 sama dengan 3A. Lalu kita tinggal akarkan aja, tapi bukan akar 2, akar 3. Ini juga kan plus 3 kan? Ini seperti ini. Nah, karena jari-jari dan kapasitansi itu berbanding lurus. Nah, maksudnya berbanding lurus itu kalau misalkan R-nya itu 2 kali lipat maksudnya. Maka C-nya itu juga bukan tepat. Nah, kalau R-nya itu termultiplikasi sebanyak 3 pangkat sepertiga, maka C-nya juga. Sehingga C aksen itu besarnya adalah C dikalikan dengan 3 pangkat sepertiga. Nah, untuk pertanyaannya adalah apa faktor multiplikasinya atau seberapa besar perkaliannya? Maka jawabannya adalah 3 pangkat sepertiga. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut ke soal nomor 3, yaitu tentukan A. Kapasitansi dan B. Maksimum beda potensial yang dapat diaplikasikan kepada plat paralel yang terbuat dari teflon, di mana plat tersebut adalah kapasitor dengan luas sebesar 1,75 cm kuadrat dan juga jarak antar plat itu 0,0400 mm. Nah, kita perlu menulis dikit awalnya dulu karena ini paling banyak. Luas plat tadi itu 1,75 cm kuadrat. Kalau dikonversi menjadi 1,75 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian jarak antar pelat itu 0,0400 meter. Yang kalau dikonversikan yaitu 4 dikali 10 min 5 meter. Kemudian permitivitas ruang hampa epsilon 0 kurang lebih segitu. Dan juga permitivitas relatif teflon epsilon R atau kappa yang besarnya itu 2,1. Nah, kebetulan ini tidak disebutkan pada soal, tapi disebutkan pada buku yang saya ambil nilainya, yaitu sebesar 2,1.
Kemudian rumus kapasitor yang memuat dielektrik di dalamnya adalah C sama dengan kappa dikalikan dengan epsilon 0 dikalikan dengan luas plat dibagi dengan jarak antar plat. Nah, kita tinggal masukin angkanya aja, 2,1 dikalikan 8,85 dikalikan dengan 1,75, semuanya dibagi dengan 4. Kita mendapatkan 8,13 dikalikan 10 pangkat min 11 farad. Nah, kemudian untuk soal B, yaitu maksimum beda potensial. Kita masukkan lagi diketahuinya, tapi rumus yang kita gunakan itu V dikali V sama dengan E dikalikan dengan D. Di sini tidak ada negatif ataupun tanda negatifnya karena memang kita hanya mengambil syaratnya aja. Nah, rumus maksimum beda potensial listrik itu V maksimum sama dengan E maksimum dikalikan dengan D. Di mana E maksimum adalah kekuatan medan listrik maksimum sebelum dia tembus ataupun dia tanda kutip breakdown. Nah, kebetulan saya sudah googling tadi, ya sebesar dari E max untuk teflon adalah 6 dikali 10 pangkat 7 volt per meter. Sehingga kita tinggal masukin aja angka-angkanya, menghasilkan 24 dikali 10 pangkat 2 volt. Hasilnya adalah 2,4 kilovolt. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih telah menonton. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.